وعلى المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca matan atau kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang masyhur dengan laqabnya An-Nawawi atau nisbahnya An-Nawawi rahimahullah, ulama dari negeri Nawah rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sudah sampai ke hadits yang ke-17. Haditsnya siapa? Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Wal yarih atau wal yahidda ahadukum syafratahu wal yarih dzabihatahu. Dan sekarang kita masuk ke dalam hadits yang berikutnya. Hadits yang ke-18. Qala rahimahullah an Abi Dzarrin Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Ini hanya satu atau dua di kalian? An Abi Dzar saja kan? Baik. An Abi Dzarrin Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'dhi an-nusakh hasanun sahih. Dari Abu Dzar. Siapa Abu Dzar? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau wahai Mu'adz, haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah pada setiap keburukan dengan setiap kebaikan, karena niscaya kebaikan itu tamhuha ay tamhu as-sayyi'ah, akan menghapuskan dari setiap keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia, berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Hadits diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya, dan beliau sendiri berkata terhadap hadits ini, haditsun hasan, hadits yang hasan, hadits yang baik. Hadits hasan. Hadits hasan ini di bawahnya sahih. Di antara hadits yang masih bisa dipakai untuk berhujjah. Wa fi ba'dhin nusakh, dan di sebagian nusakh atau cetakan dari Sunan At-Tirmidzi, beliau menyebutkan bahwa hadits ini hasanun sahih. Baik. Dalam hadits ini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pesan kepada para sahabatnya, yang dimana wasiat dan saling memberi pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam sudah menjadi adat dan kebiasaan di tengah para sahabat. Begitu pula di sisi Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Dan bahkan di sebagian hadits yang lainnya ditunjukkan dan dijelaskan bahwa sahabat itu yang terkadang meminta wasiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah kita lewati tatkala ada seorang sahabat yang menjelaskan bahwa ada seorang lelaki di zamannya pernah meminta wasiat kepada Nabi seraya berkata, "Ausini, wasiatkanlah sesuatu kepadaku." Seraya Nabi berkata, la taqdab. Faraddada miraran, dia ulangi nasihatnya, dia ulangi permintaannya, "Ausini." Namun Nabi hanya mengatakan la taqdab. Syahidnya menunjukkan akan semangatnya para sahabat terhadap ilmu agama dan terhadap nilai-nilai agama sampai ia meminta dan mencari hal itu. Nah, dan ini saling memberi wasiat, ini sudah menjadi kebiasaan di zaman para sahabat. Dan begitu pula di sisi Nabi alaihi salatu wassalam terhadap para sahabatnya. Dan ini juga bukti dan tanda bahwa
atau akan cintanya Nabi SAW kepada para sahabatnya. Dan di dalam wasiat ini terkandung tiga hal. Yang dimana ketiga hal ini mengandung masing-masing makna yang berbeda. Yang dimana wasiat yang pertama mengandung wasiat tentang hak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua mengandung wasiat tentang hak terhadap diri kita sendiri. Dan yang ketiga wasiat yang mengandung tentang hak terhadap manusia seluruhnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'ad, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini haknya siapa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa disebutkan oleh para ulama asalnya dari kata waqa, yaqi. Takwa, waqa itu berlindung. Takwa itu mencari perlindungan. Jadi seorang hamba yang bertakwa itu adalah seorang hamba yang senantiasa mencari perlindungan atau menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala batasan. Bukan dari apa, tapi dari kemurkaan Allah, dari kemarahan Allah, dari adab dan siksaan Allah. Dia memberikan batasan antara dia dengan hal tersebut. Dengan apa? Dengan dia menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sehingga apa yang dia lakukan berupa amalan salih ini tadi dan dosa yang dia tinggalkan, inilah yang menjadi batasan yang membatasi dia, atau dengan kata lain menjauhkan dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asal dari kata takwa, dari kata wiqayah, menjadikan pelindung antara dirinya dengan sesuatu yang lain. Nah, maka hamba yang bertakwa dijadikan sesuatu untuk menghalangi dirinya dari apa? Adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Ketaatan kepadanya. Oleh karenanya, para ulama mendefinisikan tentang takwa, dan mereka berbeda-beda tentang mendefinisikan takwa. Hanya saja dari setiap definisi yang berbeda ini mengarah terhadap satu makna yang sama. Ketaatan kepada Allah dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana datang dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah, bertakwalah kalian wahai sekalian manusia haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam menafsirkan ayat ini, beliau berkata, ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Apa itu takwa? Kata Ibnu Mas'ud, takwa kepada Allah, ayyuta fala yu'sa, diwujudkan dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bermaksiat kepadanya. Wa yudhkara wa la yunsa, dan juga diwujudkan dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah melupakannya. Wa ayyushkara fala yukfar, dan juga diwujudkan dengan senantiasa bersyukur kepadanya dan tidak kufur terhadapnya. Dan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh para ulama tentang definisi takwa, dan yang paling masyhurnya yang datang dari siapa? Talq ibn Habib. Talq ibn Habib. Kata beliau rahimahullah, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'asiyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Taqwa, kata Talq bin Habib, an ta'mala bi ta'atillah, antum beramal dengan ketaatan kepada Allah, bukan hanya itu, tapi dengan syarat ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Apa cahaya? Ilmu agamanya, ilmu syariatnya, bukan dengan amalan yang diada-adakan. Dan bukan hanya itu, tarju thawab Allah,
Engkau beramal sesuai dengan cahaya dari Allah, tapi dengan niat apa? Engkau mengharapkan pahala dari Allah. Dan bukan hanya itu takwa, tapi dibarengi dengan antaturka maksiat Allah. Engkau juga meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurim min Allah, juga karena ilmu. Bukan karena tidak sempat dan tidak mampu, tapi karena ilmu. Takhafu iqaballah, karena engkau takut akan hukuman Allah. Semua definisi ini itu mengarah kepada satu hal tadi. Takwa, bagaimana seseorang menjauhi dari segala apa yang Allah larang, atau menjadikan batasan antara dirinya dengan adab dan iqab dari Allah dengan apa? Melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini takwa. Dan ini pesan yang pertama yang dipesankan dan diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Abu Dzar. Dan ingat, kata para ulama, pesan Nabi, wasiat Nabi kepada para sahabatnya, itu asalnya hukumnya umum. Bukan hanya kepada sahabat yang dia tuju, tapi ini umum untuk umat manusia seluruhnya. Ini asalnya. Dan juga perintah takwa ini bukan hanya datang dari Nabi SAW, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat mengkhitab hambanya, bukan hanya orang-orang yang beriman, namun mengkhitab manusia seluruhnya. Dalam ayat-ayat khutbatul hajah yang biasa dibawakan, ayat-ayat apa itu? Tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, lakukan perintahnya, jauhi larangannya, batasilah diri kalian dengan adab Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya orang-orang beriman. Di ayat yang lainnya apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, kata Allah. An-nas ini siapa an-nas? Semuanya. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Al-ayah dan seterusnya. Dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan banyak ayat lagi. Wasiat tentang takwa. Dan ini memang wasiat yang terbesar dan teragung dalam agama Islam ini. Karena dengan takwa, seseorang akan menggapai tingkat tertinggi dalam Islam. Apa itu? Al-ihsan yang disebutkan oleh para ulama. Kalau orang yang bertakwa, dimanapun mereka berada, dia pasti melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka sejalan dengan al-ihsan yang disebutkan oleh Nabi. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Begitulah orang bertakwa. Dimanapun dia berada, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia takut akan adab Allah, kebesaran Allah, siksaan Allah. Itulah yang mendorong dia untuk selalu apa? Beribadah, melakukan amalan saleh, ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat dalam kesendirian ataupun dalam keramaian. Ini semua takwa. Takwa. Ini menjadi nasihat yang paling terbesar dalam Islam. Kemudian Nabi SAW tidak hanya menasihatkan tentang takwa secara global, namun Nabi wasiatkan untuk senantiasa bertakwa haitsuma kunta, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya. Kata para ulama termasuk Al-Hafidh Ibn Rajab, maknanya bisirri wal alaniyah haitsu yarahu an-nas wa haitsu la yarawna. Apa maksudnya haitsuma kunta? Dimanapun engkau berada. Kata Ibn Rajab rahimahullah, engkau bertakwa kepada Allah fis-sirri wal alaniyah, dalam keadaan bersendiri ataupun dalam keadaan beramai-ramai, tersembunyi ataupun nampak, baik dalam keadaan manusia melihat ataupun tidak. Karena ingat ikhwas sekalian,
takwa yang paling sulit adalah takwa di saat bersendiri. Karena dosa yang paling besar adalah dosa tatkala menyendiri. Lihat hadits Nabi SAW. Tatkala Nabi menyebutkan akan dosa yang tidak diampuni apa? Siapa manusia yang disebutkan dalam hadits itu? Kata Nabi SAW, "Idza khalau fi maharimillah intahakuha." Allahu Akbar. Orang-orang yang tatkala berada dalam kesendirian, hanya dia dengan Allah, intahakuha, kata Nabi SAW. Mereka melanggar batasan Allah. Lihat itu HP, YouTube, video, TikTok, Instagram, Twitter. Di mana antum dengan Allah? Di mana Allah antum simpan tatkala antum buka HP-nya antum? Di mana ketakwaan antum? Di mana peci jenggotnya antum, jubahnya antum tatkala bersendiri? Ingat itu ikhwas sekalian. Kematian ini tidak ada yang tahu. Mungkin antum sedang bermaksiat, Allah ambil jiwanya antum. Nah, perintahkan takwa sampai kita direnggut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini akhir dari ayat takwa. Kata para ulama, dalil untuk al-luzum alat takwa, untuk senantiasa berada di atas ketakwaan. Jangan sekali-kali kita meninggal kecuali di atas takwa itu tadi. Ingat ikhwas sekalian, kita ini penuntut ilmu. Dan saya begini bukan hanya untuk mentambih antum, diri saya pribadi. Karena dosa ini tidak ada yang tahu. Kata salah seorang ulama salaf, "Lau kanat lidzunubi raihah, lama jalasa ilayya." Andai kata dosa itu punya bau, maka tidak akan ada yang mau duduk bersamping saya. Ulama salaf. Coba bayangkan dosanya kita. Andai kata Allah menjadikan untuk dosa itu ada baunya. Subhanallah. Khususnya di zaman kita, tidak akan ada orang yang ingin duduk di samping saudara yang lainnya. Karena saking banyaknya dosa di tengah-tengah kita sekarang. Maka sadari itu ikhwas sekalian. Terutama takwa ini. Dimanapun antum berada, kata Nabi SAW, ittaqillah haitsu makun. Bertakwa kepada Allah dimanapun antum berada. Terutama fissir. Dalam keadaan antum bersendiri. Ini pesan yang pertama yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, sekaligus kepada kita semua umat Nabi SAW. Pesan yang kedua, kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah kepada setiap keburukan dengan setiap kebaikan. Kenapa? Tamhuha. Karena sesungguhnya kebaikan itu al-hasanah tamhu, dia mampu menghapuskan itu kembali ke sayyi'ah, mampu menghapuskan setiap keburukan. Disebutkan oleh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah dalam syarahnya terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah, kata beliau, ini sejalan dengan pesan yang sebelumnya, menunjukkan bahwa setiap orang yang bertakwa selama dia manusia, Bani Adam, tidak luput dari kesalahan. Bagaimanapun bertakwanya seseorang, namanya manusia, Bani Adam, kata Nabi SAW, kullu Bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam khata, fa'al, sigo mubalaghah. Menunjukkan akan pastinya itu, pasti ada kesalahannya. Tidak mungkin tidak. Besar, kecil, pasti ada. Hanya saja yang terbaik daripada mereka, wa khairul khatta'in at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertobat dan kembali kepada Allah. Dalam hadits ini juga dijelaskan bahwa tatkala kita sudah berusaha untuk bertakwa dan bertakwa terus dan senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Namun tatkala kita terjatuh ke dalam dosa setelah kita berusaha untuk senantiasa bertakwa, maka pertama pahami bahwa ini adalah keharusan dan sunnatullah yang telah Allah tetapkan. Hanya saja yang perlu kita pahami,
yang wajib atas kita, jangan kita biarkan diri di atas dosa. Namun kata Nabi, ini wasiat dan obat dari Nabi SAW, kata beliau, setiap ada dosa, maka susullah setiap dosa dan keburukan itu langsung dengan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menghapus dari setiap dosa dan kesalahan. Dan yang diinginkan dengan kebaikan di sini, para ulama mengatakan ini mencakup makna khusus dan makna umum. Makna khusus kata para ulama yang diinginkan dengan kebaikan taubah. Maka maksud dari hadits ini, hendaknya orang yang melakukan dosa untuk cepat langsung menyusul dosanya dengan apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang disebutkan dari sifat orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan sorga yang telah Allah siapkan dengan luas yang semisal langit dan bumi. Baik. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan meraih surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan sifat takwa, muttaqin. Setelah sebelumnya Allah sebutkan sifatnya. Apa di antara sifatnya? Mereka adalah orang-orang yang sari'u, bersegera di dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa di antara sifat orang yang bertakwa, tatkala dia bertaubat, dia senantiasa langsung atau tatkala dia berdosa, dia senantiasa langsung menyusul dosanya dengan bertaubat kepada Allah. Bahkan lebih jelasnya di ayat yang selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru li dzunubihim. Baik. Kata Allah di ayat selanjutnya dengan lebih jelas dan lebih tegas tentang sifat orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Di antara sifat mereka adalah orang-orang yang tatkala mereka jatuh ke dalam fahisyah, perbuatan keji, isyarat untuk dosa-dosa besar, au dhalamu anfusahum, atau dia terjatuh ke dalam kedzaliman terhadap dirinya, dia mendolimi dirinya, ini isyarat untuk dosa-dosa kecil. Apa yang mereka lakukan tatkala jatuh ke dalam dosa itu? Dzakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, pakai fa. Langsung setelah itu dia meminta ampun kepada Allah terhadap dosanya. Ini salah satu dalil yang menguatkan hadits ini. Perintah untuk seseorang langsung menyusul dosanya dengan taubat. Karena dengan taubatnya itu akan menghapus dosanya. Kata Allah, wa may yaghfirud dzunuba illallah, dan tidak ada satupun yang mengampuni dosa seorang hamba kecuali hanya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, dan di antara tanda mereka tidak pernah terang-terangan atas apa yang mereka lakukan berupa dosa dalam keadaan mereka tahu. Lihat balasan Allah tatkala hamba yang bertakwa ini langsung bertobat setelah melakukan dosa. Kata Allah, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Orang-orang ini yang berbuat dosa kemudian langsung bertobat, tidak ada balasan atas mereka kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana al-mubadarah bit-taubah ba'da dzunub. Bersegera di dalam taubat setelah melakukan dosa. Apa kata Allah? Tidak ada balasan bagi mereka kecuali ampunan dari Allah. Bukan hanya itu, wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dibalas surga, Allahu akbar,
Bukan hanya itu, tapi dia kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan ini sebaik-baiknya balasan untuk orang yang beramal. Nah, ini wasiat yang kedua. Kemudian wasiat yang ketiga, atau makna yang kedua dari wasiat ini, bahwa kebaikan yang menyusul atau mampu menghapuskan keburukan dan dosa serta maksiat bukan hanya taubat, tapi terkadang dia bermakna umum. Kebaikan apa saja, berupa amalan-amalan salih, ibadah, sunnah, nawafil, dan yang semisal dengannya. Ini juga disebutkan bahwa dia mampu menghapuskan keburukan, dosa, maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah wal iyadu billah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat." Kata Allah, dan dirikanlah salat di penghujung siang dan di pertengahan malam, karena sesungguhnya setiap kebaikan itu mampu menghapuskan setiap keburukan. Ini dalil yang paling besarnya. Bahkan Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, begitu pula Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai, begitu pula Ibnu Majah, dari sahabat Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahhar thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Tidaklah seorang yang berbuat dosa, kata Nabi, kemudian dia bersegera berdiri dan mengambil wudu, kemudian dia sholat, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Tidaklah, kata Nabi, orang yang seperti ini illa ghafarallahu lahu, kecuali pasti Allah akan ampuni dosanya. Ini dalil bahwa amalan saleh bisa menghapuskan dosa. Kemudian setelah itu Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim." Dan ini juga telah lewat dalam pembahasan fikih kita. Saya baru ingat juga hadis tentang apa ini? Keutamaan salat berjamaah di masjid. Dalam hadits yang kedua dalam bab itu, Nabi sebutkan dalam hadits yang panjang. Nah, sebabnya apa? Kata Nabi, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu, thumma kharaja ilal masjid, la yukhrijuhu illa shalah, illa." Apa kata Nabi? Tidaklah orang yang berwudu memperbaiki wudunya, kemudian dia sholat atau dia keluar ke masjid untuk sholat, kecuali Allah akan tinggikan derajatnya pada setiap langkahnya dan menghapuskan dosa. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa amalan saleh itu bisa menghapuskan dosa. Dan dosa yang diinginkan di sini, walaupun para ulama berselisih, namun yang rajihnya adalah pendapat yang jumhur, bahwa dosa yang diinginkan adalah dosa-dosa kecil. Tidak masuk di dalamnya dosa besar yang mewajibkan taubat, seperti syirik dan yang semisal dengannya. Ya. Dan yang terakhir dari wasiat Nabi SAW untuk sahabatnya dan untuk kita semuanya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia, berakhlaklah antum kepada manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak yang mulia? Disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah dalam syarahnya, hendaknya seorang manusia mempergauli manusia yang lainnya dengan sesuatu yang dia cinta untuk dia dipergauli dengannya. Paham ini? Intinya dia pergauli manusia sebagaimana dia suka dirinya dipergauli dengan cara tersebut. Paham ini?
Dan telah lewat Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, apalagi namanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman atau tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai apa? Dia mencintai saudaranya sesuai atau sebagaimana dia mencintai dirinya. Sama seperti ini. Kalau kita cinta manusia berakhlak, mempergauli kita dengan akhlak yang baik, maka begitu pula kita dengan orang lain. Kita juga harus cinta untuk mempergauli dan berakhlak kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini, subhanallah, itu telah datang pujiannya dari hadits Nabi alaihi salatu wassalam, hadits yang begitu banyak. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, akmalul mu'minina imanan. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Siapa mereka? Kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Mereka yang paling baik akhlaknya. Ini kata Nabi, bukan kita karang-karang. Nabi alaihissalam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Baik. Bahkan dalam hadits yang lainnya, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilallah wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Apakah ingin aku kabarkan kepada kalian siapa yang paling dicintai oleh Allah di antara kalian, dan siapa yang paling dekat duduknya di hari kiamat kelak dengan saya? Kata Nabi kepada para sahabatnya. Kata para sahabat, bala, tentu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ahsanuhum khuluqa. Dia adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Perhatikan akhlak. Ya. Nah, 3 wasiat ini ikhwas sekalian hendaknya menjadi penghias dari diri kita, jiwa dan raga kita, ya, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Karena 3 wasiat ini adalah wasiat yang agung yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Seorang manusia yang kata Allah tidak akan pernah mengucapkan sesuatu kecuali itu pasti wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama takwa ikhwas sekalian. Karena 2 wasiat yang terakhir itu juga masih berhubungan dengan takwa. Karena orang yang bertakwa tentu pada setiap dosa yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan, karena ketakwaannya kepada Allah, dia akan langsung bertaubat, menyesal dari dosanya. Begitu pula orang yang bertakwa, pasti keharusan dari takwanya, ia akan menghantarkan, atau takwa itu akan menghantarkannya kepada apa? Khuluqul hasan, berakhlak yang mulia di tengah manusia. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma amin.